Halo, selamat sore pemirsa. Partai politik mulai menerima berkas pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah. Salah satunya mantan wali kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur Banten melalui PDI Perjuangan. Kabar tersebut bersama kabar lainnya seputar pemilu akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) menggelar sidang perdana gugatan PDIP kepada KPU RI. Sidang yang dilaksanakan secara tertutup tersebut berkaitan dengan KPU yang menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sidang perdana gugatan PDI Perjuangan kepada KPU RI dilaksanakan secara tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sidang ini terkait gugatan PDI Perjuangan soal dugaan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, di mana saat itu KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan administrasi persidangan. Jalur proses sengketa pemilu itu tidak hanya di MK, bahwa putusan MK final binding kita hormati. Tetapi ada dua lainnya, yaitu bagaimana proses pemilu ini berlangsung, apakah ada kesalahan-kesalahan terjadi. Itu di PT-UN didahului dengan proses di administrasi di Bawaslu. Yang ketiga ada yang kami lakukan, yaitu ditemukannya menurut kami dengan sejumlah bukti yang valid bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh penguasa penyelenggara negara yang bernama pemilu. Kemudian yang kemaksudkan adalah KPU dan jajarannya. Tim hukum PDI Perjuangan menggugat Komisi Pemilihan Umum setelah menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR. Dari Jakarta, Zinkanela, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Tius Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan telah membangun 7 bendungan di NTB selama 10 tahun terakhir. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Tius Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Bendungan tersebut merupakan salah satu yang terbesar di Provinsi NTB. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Provinsi NTB menjadi provinsi yang paling banyak dibangun bendungan selama 10 tahun masa pemerintahannya. Presiden berharap bendungan Tius Suntuk bisa menjadi salah satu sumber air bagi warga NTB di tengah potensi perubahan iklim yang bisa berdampak pada lingkungan. Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun 7 bendungan di NTB, hanya di NTB, paling banyak. Dan bendungan Tius Suntuk ini menjadi salah satu bendungan besar. Selain meresmikan bendungan Tius Suntuk, pada Kamis pagi Presiden Joko Widodo juga meresmikan pembangunan 5 ruas jalan impres di 4 kabupaten, yakni Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Presiden berharap dengan perbaikan jalan ini mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Usai peresmian jalan, Jokowi menyempatkan diri berfoto bersama warga dan membagikan kaos kepada warga. Tim TV One mengabarkan. Renggangnya hubungan antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan disebut-sebut menjadi salah satu penghalang kerjasama antara Prabowo Subianto dengan PDI Perjuangan. Namun Partai Gerindra membantah isu tersebut dan mengatakan Prabowo masih terus menjalin komunikasi dengan PDIP. Pasca putusan MK dan ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan beberapa partai non-koalisi. Namun hingga kini, Prabowo dan Gerindra belum menggelar pertemuan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kabar yang beredar, Presiden Joko Widodo disebut sebagai penghalang atau tembok yang membuat pertemuan ini tak kunjung terlaksana.
Apalagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyebut kalau ranting-ranting PDIP tidak ingin bertemu Jokowi. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah isu tersebut. Ia menegaskan bahwa Jokowi bukan penghalang antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Itu tidak benar, sekali lagi tidak benar bahwa dia anggapan Pak Jokowi itu sebagai tembok tebal atau sebagai halangan, sama sekali tidak. Komunikasi berjalan dengan baik dan tentunya Pak Prabowo berharap komunikasi itu bisa berjalan terus ke depan. Terima kasih. Saras juga menyebut Prabowo masih terus menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, Prabowo masih terbuka kepada semua pihak yang mau bergabung. Dari Jakarta, Zainuddin Duhan, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang lanjutan PHPU pemilihan legislatif pada pemilu 2024. Hakim Konstitusi memeriksa sebanyak 81 perkara tahap pemeriksaan pendahuluan. Sidang diadakan sebanyak 3 panel dengan 3 hakim berbeda. Sidang hari ini merupakan sidang lanjutan pemeriksaan pendahuluan yang mulai berlangsung sejak 29 April hingga 3 Mei 2024. Nantinya majelis hakim akan mendengarkan pokok-pokok permohonan, kemudian memeriksa kejelasan dan mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Banten ke markas DPP PDI Perjuangan Banten. Kabarnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Partai Keadilan Sejahtera PKS dipastikan tidak mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. PKS kini justru meminta Anies mendukung calon dari internal PKS. Mengapa PKS tak lagi getol mengusung Anies di Pilgub Jakarta? Partai Keadilan Sejahtera PKS dipastikan tidak lagi mengusung nama Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. PKS menyatakan sudah saatnya Anies mendukung kader PKS yang akan maju dalam Pilkada 2024 mendatang. Setidaknya ada 3 nama dari internal PKS yang terungkap bakal masuk radar pada Pilkada Jakarta. Ya, nanti Pilkada Jakarta kita usahakan dari internal PKS, adalah nanti. Ya. Bisa ada beberapa nama, ada Saiful Iman, ada juga Pak Saihu, ada Pak Mardani, bisa. Tapi nggak bakalan ngajuin Anies lagi? Belum tentu, situasi yang akan menyusul, ya. Anies pastinya dia akan kembali, tetapi kami dari PKS mengatakan Pak Anies sudah 25% sebagai tokoh nasional. Kasih kesempatan sekarang Anies mengantarkan orang PKS untuk menjadi. Permintaan PKS terhadap Anies dinilai sebagai hubungan timbal balik dalam politik. Jika Anies maju dalam bursa Pilkada Jakarta, bisa jadi menjadi lawan bagi Partai Keadilan Sejahtera sendiri. Karena PKS dianggap sudah berjasa pada Anies ketika Pilkada mendukung, lalu ketika jadi gubernur membackup habis gitu ya pemerintahan daerah Anies, lalu juga ketika Pilpres 2024 yang lalu habis-habisan PKS mendukung Anies, maka ya menurut hemat saya sangat wajar ketika PKS meminta atau dia menagih agar Anies ya mendukung kandidat atau figur yang atau kader PKS yang akan diusung di Pilkada nanti. Tidak hanya di Pilpres 2024 lalu, PKS juga memiliki andil besar saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jelang Pilkada Serentak 2024, bakal calon gubernur Banten, Airin Rahmidiani mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD PDIP Provinsi Banten. Airin yang sudah resmi diusung Partai Golkar untuk maju pada Pilgub Banten harus berkoalisi dengan partai lain lantaran Golkar hanya memiliki 14 kursi di DPRD Banten. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Banten ke markas DPP PDI Perjuangan Banten.
Airin datang dengan mengenakan baju batik bercorak merah, disambut langsung Ketua DPD PDIP Banten Adi Sumardi dan jajaran pengurusnya. Airin yang sudah resmi diusung Partai Golkar mengaku tidak bisa sendirian maju di Pilgub Banten, lantaran Golkar hanya memiliki 14 kursi di DPRD Banten. Koalisi dengan partai lain pun menjadi keharusan. Saya berharap tentunya di mana saya ditugaskan oleh DPP Partai Golkar untuk maju dalam kontestasi Pilkada Gubernur, dan Banten, Golkar di Banten tidak mungkin bisa sendiri dalam rangka untuk 20%. Hari ini saya hadir salah satu bagian tugas dari Partai Golkar, dan tentunya saya sangat berharap dengan PDI Perjuangan bisa bersama-sama. Nanti banyak diskusi ya Pak De ya, mengenai bagaimana strategi pemenangan, bagaimana hal yang lainnya jika pada saat nantinya insya Allah rekomendasi itu keluar. Sementara PDI Perjuangan saat ini memang tengah menjaring tokoh-tokoh potensial untuk maju dalam Pilkada Banten, termasuk menjalin komunikasi dengan semua partai. Seluruh pengurus partai di tingkatan baik kabupaten kota dan provinsi ini harus menjalin komunikasi dengan partai lain, termasuk tokoh-tokoh yang dijaring yang memang kemungkinan menangnya tinggi. Ya intinya itu harus dijaring teman-teman. Lantas itu kapan dibawa ke DPP? Itu sekitar tanggal 31. Tanggal 31 bulan ini kita DPD melaporkan kepada partai tentang hasil penjaringan. Airin mengaku sudah tidak asing lagi dengan PDI Perjuangan karena sudah pernah bekerja sama saat dirinya menjabat Wali Kota Tangerang Selatan selama 2 periode. Dari Serang, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir dalam halal bihalal DPW Partai Amanat Nasional se-Jawa Timur. Dalam acara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengajak seluruh kader PAN untuk memenangkan Khofifah di Pilgub Jawa Timur tahun ini. Ratusan kader Partai Amanat Nasional yang terdiri dari pengurus DPW dan DPD se-Jawa Timur hadir dalam acara halal bihalal di Surabaya. Kurang lebih 1,5. Selain dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, acara halal bihalal ini juga dihadiri oleh bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan menegaskan dukungannya kepada Khofifah dan memerintahkan kepada seluruh kader PAN untuk memenangkan Khofifah dalam Pilgub Jatim tahun ini. Sementara untuk wakilnya, PAN masih memiliki sejumlah nama untuk dimajukan yang akan diumumkan jelang pendaftaran Agustus mendatang. Orang tua kalau Ibu Khofifah dari awal, dari dulu, dari pertama ya memang sudah bagian dari kita ya, karena Ibu Khofifah saya kenal lama, Pak tahu betul ya, bekerja sungguh-sungguh tulus untuk memajukan masyarakatnya, khususnya Jawa Timur secara umum Indonesia. Dalam acara itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PAN atas perjuangannya mempertahankan suara PAN di Jawa Timur dan memenangkan capres yang diusung oleh PAN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Mimpin Jawa Timur, Bu Khofifah, monggo lanjut. Partai Kebangkitan Bangsa menggelar pertemuan dengan para calon kepala daerah. Pertemuan yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PKB ini, Muhaimin Iskandar, itu bertajuk Ta'aruf Politik. Pemilihan kepala daerah sudah semakin dekat. Sejumlah partai politik pun melakukan sejumlah persiapan untuk berpartisipasi dalam perhelatan pilkada. Salah satu partai yang melakukan persiapan yakni PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Partai yang diketuai oleh Muhaimin Iskandar ini melakukan pertemuan bertajuk Ta'aruf Politik dengan para calon kepala daerah untuk zona Sumatera. Acara ini dihadiri langsung oleh Muhaimin Iskandar dan para bakal calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada. Menurut Muhaimin, pilkada tahun ini, PKB ingin mendorong kembali desentralisasi setelah 10 tahun terakhir berfokus pada sentralisasi. Bukan mulai dilakukan fit and proper, sekaligus tanda dimulainya konsolidasi untuk seleksi dan persiapan penetapan. Setelah ditetapkan tentu sekaligus persiapan malam hari ini adalah untuk pemenangan.
Sejumlah peserta yang hadir dalam pertemuan ini masih dalam proses penjaringan sebelum nantinya memasuki tahap fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Diketahui bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan serentak pada November mendatang. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Dani Martin, TV One mengabarkan. Masih akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, TKN Fanta Prabowo Gibran menggelar halal bihalal yang dihadiri pula oleh perwakilan Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Ruslani, menyebut kini tidak ada lagi kubu 1, 2, dan 3 karena semua harus bersatu membangun Indonesia. Ada pemandangan yang berbeda dalam acara halal bihalal yang digelar tim kampanye nasional TKN Fanta di Jakarta pada Rabu malam. Selain dihadiri oleh anggota dan simpul-simpul TKN Fanta pendukung Prabowo Gibran, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Timnas Anies Mohaimin dan juga tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, menyebut kini sudah tidak ada lagi kubu 01, 02, 03, tetapi semua harus bersatu untuk memajukan Indonesia. Kan pesta demokrasi pemilu udah selesai, jadi udah nggak ada lagi 01, 02, 03 gitu ya. Yang ada ya seperti yang Pak Prabowo sampaikan, ya udah persatuan Indonesia, udah. Dan persaudaraan dan bagaimana kita sekarang bersama-sama membangun bangsa yang besar ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan juga menjadi lebih makmur. Sementara itu, Ketua TKN Fanta Arif Rosyid menyebut kini TKN Fanta sudah bertransformasi menjadi Fanta 2.0 yang juga berisi tokoh-tokoh dari semua kubu yang sebelumnya berseberangan. Kalau tim kampanye nasionalnya kan udah bubar ya, jadi kita sebutnya Fanta 2.0, mungkin bisa jadi singkatan tim kolaborasi nyata. Jadi 01, 02, 03 bisa bareng-bareng buat membangun masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Jadi tim kampanye nasional berubah jadi tim kolaborasi nyata. Acara ini diharapkan bisa menjadi ajang silaturahmi dan mengedepankan politik sejuk usai Pilpres. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Tisa Novendi undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.